Nah, yang jadi masalah adalah ada kalanya seseorang sakit, dia punya kekurangan untuk melaksanakan beberapa gerakan sholat, tapi dia masih mampu berdiri, maka jangan duduk. Saya sering sekali sampaikan ke anak-anak, terus kemudian ke pengajian ibu-ibu. Penting sekali menjadi tradisi di kita semuanya, terutama di pesantren-pesantren itu setiap mau ngaji kita baca Fatihah, terutama untuk guru-guru kita, karena tidak ada satupun dari kita ini yang dapat ilmu secara langsung, tidak ada dari kita satupun yang menerima wahyu secara langsung, juga nggak ada dari kita ini satupun yang pernah mendengar dari Rasulullah, dari sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Yang jelas kita ini pasti dengarnya sudah dari generasi keberapa begitu. Dan memang seperti itu, karena ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus, maka Allah menunjukkan bagaimana caranya menunjukkan jalan yang lurus adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat sebelumnya, orang-orang yang telah engkau beri ilmu sebelumnya. Jadi bagaimanapun ilmu yang sampai kepada kita ini pasti berasal dari orang-orang yang sebelum kita yang telah mengajarkan kita. Makanya bagaimanapun gak ada ceritanya itu mantan guru, dari kita mulai TK, dari kita mulai kecil diajar A, B, C, D, 1, 2, 3, A, batasa, segala macam itu. Itulah yang membuka gerbang pengetahuan kita menuju pengetahuan yang lain-lain. Dan itu tetap menjadi guru kita ila yaumil qiyamah, sampai kapanpun tetap akan jadi guru kita. Dan sebisa mungkin kita tetap husnul adab kepada beliau-beliau semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir sampai mana? Sudah dihapus, saya lupa. Rukun sholat. Saya ulang lagi rukun sholat. Sudah sampai rukun sholat, berarti semua sudah hafal rukun. Jadi begini bapak-bapak, saya itu sempat dapat pertanyaan banyak dari anak-anak, karena sekarang kan banyak variasi ya, banyak variasi di berbagai macam aliran segala macam lah. Nah, satu yang menjadi kunci kita ketika dia sholat itu ada di sini, ada di rukun. Berapapun variasinya, mau bagaimanapun variasinya, selama rukun ini tetap ya, selama rukun ini benar, maka tidak usah ragu-ragu, pasti sholat itu sah, pasti dia Islam yang benar, maksudnya Islam yang benar ya. Ada orang yang tidak bersedekah misalnya, dia tidak bersedekah, pada sebagian yang bersedekah, ada yang rukuknya cuman begini, tangannya nggak ditaruh di sini segala macam. Nah, dari berbagai variasi itu yang paling dapat kita jadikan saringan itu ya rukun ini. Sepanjang dia tidak melenceng dari rukun, ya berarti sah sholatnya. Dan kita sah bermakmum di bawahnya. Dan itu tidak berhak kita mengatakan dia gampangannya di aliran yang melenceng apa segala macam. Sepanjang rukun sholat ini mereka tetapi mereka penuhi, maka itu sholatnya tetap sah. Ini segala macam lah ya. Ada banyak variasi. Coba lihat saja di YouTube, ada banyak variasi, ada yang begini, ada sebanyak macam. Nah, penting makanya kita tahu untuk memahami rukun sholat
biar kita tahu mana sih titik yang membuat sholat itu sah sama tidak sah. Karena rukun ini sekali ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Ya. Yang pertama rukun sholat adalah niat. Kapan terjadinya niat? Ketika gerakan pertama kali sholat. Kapan itu gerakan pertama kali sholat? Yaitu ketika takbiratul ihram. Yang kedua adalah berdiri jika mampu, khusus untuk sholat fardu. Ya, nggak apa-apa saya ulangi ya, karena mungkin juga sebagian bapak-bapak kemarin nggak masuk ketika masuk rukun sholat, dan ini penting banget. Jadi ketika kita sholat fardu mampu berdiri, maka kita wajib berdiri. Berbeda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah kita mampu berdiri, nggak ada uzur apapun, kita boleh duduk. Kita boleh sholat sambil duduk. Kita boleh sholat sambil berbaring. Ketika sholat sunnah, hanya beda pahala saja. Pahalanya duduk, setengahnya pahalanya berdiri, pahalanya berbaring, setengahnya pahalanya duduk. Itu untuk sholat sunnah. Makanya kalau bapak-bapak lihat ada orang yang sehat walafiat terus kemudian sholat tarawih kok sambil duduk, ya sudah, biar saja. Karena boleh dan nggak harus ada uzur. Tetapi sholat fardu wajib berdiri. Nah, yang jadi masalah adalah ada kalanya seseorang sakit. Dia punya kekurangan untuk melaksanakan beberapa gerakan sholat, tapi dia masih mampu berdiri. Maka jangan duduk. Bawa kursi boleh. Ketika dia rukun berdiri, harus berdiri. Oh, nyatanya masih, kecuali dia nggak mampu berdiri lama ya. Problemnya adalah nggak mampu berdiri lama, oke, nggak apa-apa dia duduk. Tetapi ketika dia mampu berdiri, jangan langsung duduk. Pas ketika rukun berdiri, ya, dari mulai takbiratul ihram, kemudian kita membaca Fatihah segala macam, itu nggak mampu, masih mampu berdiri. Ketika dia rukuk sudah mulai nggak mampu, nah baru di rukuk itu dia duduk iktidal. Ketika dia mampu berdiri. Ketika dia sujud sudah nggak mampu, baru duduk lagi, kemudian menundukkan kepala. Jangan langsung dari gerakan pertama dia sholat sudah duduk. Kenapa? Karena dia masih mampu berdiri. Berdiri menjadi rukun di dalam sholat fardu. Kemudian yang ketiga takbiratul ihram. Ini gerbang masuknya sholat di sini, takbiratul ihram. Ihram, ya sama saja kita pas yang sudah haji ya ihram haji. Artinya begitu orang ihram itu segala macam yang awalnya halal menjadi, beberapa hal yang awalnya halal dia menjadi haram ketika saat itu. Ya kan, begitu takbiratul ihram kita sudah nggak boleh lagi makan. Nah, makan yang awalnya halal jadi haram, bicara yang awalnya halal jadi haram segala macam. Karena ihram kan asal katanya jadi haram. Takbiratul ihram. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan takbiratul ihram. Di dalam rukun hanya dua gerakan ketika dua keadaan ketika takbiratul ihram, yaitu bacaan Allahu Akbar. Satu-satunya bacaan Allahu Akbar yang wajib itu cuma takbiratul ihram. Yang lainnya kalau bapak-bapak nggak membaca, tidak batal sholatnya. Tetapi takbiratul ihram wajib dibaca. Nah, pada saat bersamaan kita membaca Allahu Akbar, pada saat bersamaan kita menetapkan niat, maka akan susah seseorang itu tidak khusyuk ketika takbiratul ihram. Setidak-tidaknya kita bisa saja lalai di semua kondisi sholat, bisa saja kondisi kita seperti itu. Mungkin banyak kerjaan, banyak pikiran, apa segala macam, bisa saja. Tapi akan susah kita lalai ketika takbiratul ihram. Kenapa? Ada 3 kondisi. Pertama, mulut membaca Allahu Akbar. Tangan melakukan gerakan mengangkat tangan. Sedangkan pikiran harus menetapkan niat. Setidak-tidaknya niat yang wajib ditetapkan adalah saya sedang sholat apa? Maksudnya saya sedang sholat fardu atau lagi sholat sunnah. Ya. Rokaat itu tidak menjadi Rokaat itu tidak menjadi ketentuan kecuali bapak-bapak melakukan sholat qashar.
melakukan sholat yang diringkas. Yang paling penting adalah saya sholat fardu. Kemudian lagi yang perlu ditetapkan adalah saya sedang menjadi kondisi kondisi status saya sholat ini apa? Sholat saya sendirian, sholat saya jadi makmum, atau sholat saya jadi imam. Yang paling penting ditetapkan statusnya siapa? Makmum. Karena imam itu dia nggak berniat jadi imam pun itu imam tetap sah, ya kan? Kalau sholat sendirian jelas dia sendirian. Tetapi makmum kalau dia nggak menetapkan niat sebagai makmum, maka dia tidak sah permakmumannya. Apapun itu, berarti semua hak permakmuman dia itu tidak sah sepanjang dia tidak meniatkan diri sebagai makmum. Terus itu di takbiratul ihram. Berikutnya yang ketiga adalah, yang keempat adalah membaca apa? Membaca apa yang keempat? Papa Rasya yang tadi bicara sendiri. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Pas. Ingat, Al-Fatihah dibaca, bukan dibatin. Al-Fatihah itu dibaca, bukan dibatin. Kalau ada kata-kata membaca, qiraatul Fatihah, ketika ada kata-kata membaca Al-Fatihah, berarti dia melalui anggota tubuh yang dinamakan lesan dan suara, ya, maka tidak boleh Fatihah cuman. Ini pernah saya tegur anak saya, sengaja saya tegak ya, terus kemudian saya lihat dia sholatnya Fatihah, kok diem? Tapi saya nggak langsung nyalahkan tuh. Selesai salam saya tanya, baca Fatihah apa nggak? Baca kan? Kok diam? Mas nyontoh dari siapa? Nyontoh dari guru. Guru di sekolah. Pas saya lihat ternyata kadang-kadang mungkin kita sadar nggak sadar tuh mungkin anak kita itu kadang-kadang ngelirik-ngelirik kita loh. Bisa jadi dia mencontoh apa yang kita lakukan. Ketika bibir sama sekali nggak bergerak, akhirnya itu yang jadi patokan. Bibir sama sekali yang nggak bergerak. Padahal Fatihah itu rukunnya adalah dibaca, bukan dibatin. Maka walaupun lagi sholat sir, berapa ukurannya sir? Sir itu artinya pelan, atau apa namanya? Iya pelan. Kalau jahar kan keras. Ukurannya sir adalah ketika tidak ada suara yang mengganggu sama sekali, ketika tidak ada suara apapun yang mengganggu kita, maka bacaan kita bisa terdengar oleh kita sendiri. Kira-kiranya seperti itu. Tapi kalau misalnya suaranya rame segala macam kan wajar kita nggak mendengar. Tapi ketika tidak ada suara yang mengganggu apapun, maka kita bisa mendengar suara kita sendiri. Al-Fatihah wajib. Berikutnya yang kelima, Bapak Sekar. Oke. Habis Al-Fatihah rukuk dengan teman. Rukuk dengan teman. Bacaan iftitah itu sunnah, bacaan surat pendek setelah sholat itu sunnah, bacaan Allahu Akbar ketika perpindahan gerakan itu sunnah, bacaan yang dilakukan ketika rukuk itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah adalah berhenti sebentar. Ketika semua tulang itu tidak bergerak walaupun sekejap, diam. Biarpun kita sholatnya, ini bukan urusan sholat cepat atau pelan ya. Sholat pelan pun itu bisa tidak sah kalau dia nggak tumakninah. Apa itu nggak tumakninah? Dia wasol, sistem sholatnya wasol. Misalnya begini, ya, rukuknya itu wasol, nggak ada berhenti. Misalnya pelan ya. Misalnya begini, ini wasol, dia tidak ada sistem berhentinya. Wajib rukuk itu tumakninah, diam sebentar. Walaupun sebentar, ada orang yang sholatnya cepat tapi dia walaupun cepat atau lambat dia harus berhenti walaupun sebentar. Setelah rukuk dengan tumakninah, berikutnya yang keenam Pak Guru.
Sujud. Setelah ruku. Tidak. Iktidal harus dengan tumakninah lagi. Iktidal dengan tumakninah. Berikutnya yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Berikutnya yang ke-8, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Nah, lihat. Jadi yang menjadi rukun yang nomor 678 ini, yang menjadi rukun itu adalah gerakannya. Rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Sekarang kita mulai dari nomor 5, rukuk. Ya, rukuk itu kalau sunnahnya memang meletakkan tangan di atas dengkul. Tetapi ini sifatnya sunnah. Kalau ada yang lihat yang rukuk seperti ini, misalnya saja lihat yang rukuk seperti ini secara rukun hukumnya tetap sah dia. Yang paling penting adalah rukuk adalah meratakan punggung, ya, meratakan punggung. Maka sunnahnya ketika kita sholat, pandangan kita ke tempat sujud, kecuali beberapa gerakan. Yang pertama adalah rukuk. Kita ketika rukuk disunahkan untuk melihat jari kaki. Berikutnya i'tidal. I'tidal itu meluruskan badan sama dengan berdiri. Kemudian sujud. Ya. Sujud itu ada beberapa anggota yang wajib untuk menyentuh tanah. Ya, ada 7 anggota yang wajib. Yang pertama adalah dahi. Yang kedua dan ketiga adalah telapak tangan kanan dan kiri. Yang keempat, 5 adalah dengkul, lutut kanan dan kiri. Kemudian yang ke-6 dan ke-7 adalah ujung jari. Ya, telapak tangan, dahi, dan ujung jari tidak boleh tertutupi oleh barang yang terbawa ketika sholat. Hidung tidak. Hidung itu dia tidak masuk di dalam. Jadi hidung itu dia bagian dari dahi. Yang wajib adalah bagian dahi. 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak boleh tertutupi oleh hal yang terbawa ketika sholat. Misalnya gini, gini, kopiah saya kependekan begini, atau rambut begini misalnya. Yang banyak saya sekarang. Iya, yang anak-anak penting sekali kita kita razia rambut panjang itu. Nah, kadang-kadang ada kayak kertas segala macam kadang nempel. Nah, ini usahakan ini tidak ada ini, kecuali hal-hal yang ada dan dicontohkan oleh Rasulullah, misalnya cincin, ya. Rasulullah pakai cincin. Malah Rasulullah kalau pakai cincin begini. Nah, karena Rasulullah tidak melepas cincinnya ketika sholat, berarti ini bukan termasuk hal yang dianggap sebagai menutupi bagian. Tapi kalau misalnya saya nggak tahu. Mungkin pas begini mungkin, terus ada kertas ikut mungkin. Nah, kertas ikut ke atas, dia mengikuti gerakan sholat. Maka kertasnya harus segera dibuang sebelum kita sujud. Berikut. Makna tidak boleh itu apakah ada tidak boleh berarti haram, tidak boleh makruh. Kalau masalah rambut yang kena di dahi dan ataukah ada pendapat yang lainnya? Kalau rambut yang kena di dahi menurut Syafi'i dia membatalkan. Dia tidak membuat sujud kita tidak sah. Ya, sebenarnya arahnya membuat sujud kita tidak sah. Karena membuat sujud kita tidak sah, maka ya secara keseluruhan tidak sah. Maka sebenarnya apakah boleh kita menggerakkan ini? Boleh.
nantilah kalau apa kita akan membahas masalah gerakan yang membatalkan sholat dan tidak membatalkan sholat. Lanjut, duduk di antara dua sujud sudah. Kemudian berikutnya adalah duduk tahiyat akhir. Nah, duduk tahiyat akhir atau duduk tasyahud akhir sama saja. Kemudian ke-10 adalah membaca tahiyat akhir. Kemudian ke-11 apa? Salam. 11? Salam. Loh. Ke-11? Salam. Belum. Tertib. Hah? Oh, tertib. Belum. Sebelum salam Bersalawat. membaca salawat. Terus kemudian ke-12 salam yang Yang pertama. Kemudian ke-13 Tertib. Cuma nomor 1 saya hafal dengan 13. ya, Pertama terakhir. Berarti lain sudah lewat luar kepala. duduk tahiyat akhir. Ternyata yang rukun itu adalah duduk tahiyat akhir. Berarti duduk tahiyat awal itu bukan rukunnya sholat. Nanti kita bahas setelah ini. Terakhir. Berikutnya membaca tahiyat akhir. Ya, mau tahiyat akhir ada beberapa variasi. Kita yang umum baca tahiyatul mubarakatuh. Dia disebut tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Kenapa disebut tahiyat? Ya karena kata-kata pertamanya at-tahiyatul. Kenapa dia disebut tasyahud? Karena di dalam tahiyat akhir ditutup dengan syahadat. Tasyahud artinya persaksian. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Satu-satu saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Satu-satu pokoknya. Penting ini sudah saya cek nih. Wa asyhadu anna. Wa asyhadu anna. Wa asyhadu anna. Wa asyhadu anna. Muhammad Rasulullah. Yang di depan tuh belum tentu benar. Wa asyhadu anna. Lanjut ke Om. Wa asyhadu anna. Muhammad Rasulullah. Om syukur. Oh, Wa asyhadu anna. Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna. Wa asyhadu anna. La ilaha illallah. Lanjutkan. La ilaha illallah. Betul sudah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang jadi rukun di situ. Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kok kan cuman itu saja, jadi nggak perlu dibahas kenapa kok bisa begitu tuh. Kan panjang urusannya. Kan yang kita baca kalau nggak pakai asyhadu ya satunya lagi nggak pakai asyhadu tuh. Jadi nggak usah dibahas daripada mumet nanti. Tapi ini Ustaz. Ye. Ini Siap. kan bukan masalah ini kan perlu atau tidaknya. Ye. Yang kita lihat sahihnya. Iya. Karena ada satu ucapan juga Hmm? mengurangi pahala. Iya. Jadi maksudnya kita kan dalam rangka pengajian yang rutin ini. Oh siap. Jadi mungkin ada gitu, beri kita kasih suatu perbandingan supaya mana lebih abdol Itu gitu loh. Itu tata cara membaca berdasarkan hukum nahwu. Iya. Jadi kenapa kalau kalimatnya asli itu dia dibaca semua yang kalimat asli kalau Bapak baca membaca tulisan pasti Allahu ya kan, Muhammadun begitu tak? Rasulun begitu kan? Nah, kalau tidak ada asyhadu apa di depannya itu dia di depan itu kalimatnya asli.
Maka kalimat asli nggak mungkin Muhammadan, nggak mungkin Muhammadin, dia pasti Muhammadun, pasti Muhammadun. Tidak mungkin Muhammadin, nggak mungkin Muhammadan. Dia akan berubah jadi Muhammadan, dia akan berubah jadi Muhammadin, itu dikarenakan sesuatu yang ada di depannya. Gampangannya berpikir begitu. Nah, maka kalau langsung Muhammad tidak ada apa-apa di depannya, maka dia langsung dibaca Muhammadur Rasulullah. Kenapa dur? Sebenarnya tulisannya Muhammadun Rasulullah. Nanti kalau di dalam ilmu tajwid ada yang dinamakan, Pak Guru, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ro, hukumnya apa? Sekarang kan guru kelas harus tahu semuanya. Tidak disebut. Muhammadun. Hukumnya adalah idgham bila gunnah. Maka tulisannya Muhammadun Rasulullah, dia dibaca menjadi Muhammadur Rasulullah. Nah, itu kalimat asli. Sekarang kalau pakai asyhadu, yang menyebabkan dia jadi Muhammadan karena di depan ada kalimat rofa yang menunjukkan dia harus dibaca rofa juga, yaitu anna. Karena ada anna di depan, wa asyhadu anna, karena ada anna di depan di dalam hukum tajwid, maka Muhammadun dia dibaca rofa menjadi Muhammadan. Maka tulisannya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tetapi karena nun, kembali lagi karena tanwin bertemu dengan ro, maka dia menjadi Muhammadar Rasulullah. Kan sama dengan di Quran kan, kita kalau tanwin atau nun terus kemudian ini, terus kemudian di Quran biasanya dikasih pancingan, dikasih tasjid di depannya lam atau di depannya ro. Itu sekilas saja. Sudah, nggak usah dalam-dalam, cukup segitu saja. Iya. Kan misalnya contohnya saya lambat atau masbut. Iya. Saya kan dapat tahiyat 3 kali. Iya. Apakah di saat itu yang 3 kali saya dapat dari tahiyat, harusnya saya baca tahiyat Tidak. secara keseluruhan itu? Tidak. Tiga-tiganya. Tidak. Tiga-tiganya yang mana ini? Ya, Tiga-tiganya yang mana? artinya kan Oh, ini tunggu. Ya, saya coba memahami ini. ya, Misalnya kita datang terlambat, Ya. kita Iya. dapat tahiyat ini. Apakah tahiyat itu harus dibaca sampai selesai atau kita belum selesai, kita sudah langsung berdiri saja begitu? Kita harus selesai sampai membaca sholawat. Kalau itu jawabannya. di rakaat pertama Ya, saya dapat orang tahiyat. ya. Pas di rakaat keduanya lagi orang tahiyat keduanya. Hmm. Saya sudah tahiyat kedua ceritanya. Hmm. Tapi orang baru selesai. Sudah tahiyat akhir itu. iya. Hmm. Orang selesai. Belum. Saya berdiri lagi lanjutkan. 3 kali dia apa? Saya lanjutkan di mana saya harus baca tahiyat, apakah tiga-tiganya saya baca atau tidak. Tiga-tiganya dibaca. Saya kan begini, saya lambat. Lambat di sholat maghrib tadi ceritanya. Tidak sholat antar lah, duhur lah. Ya, zuhur, ya. Saya dapat orang di rakaat pertama, saya masih rakaat pertama, tapi orang sudah rakaat kedua, orang tahiyat. Iya, siap. Apakah saya itu juga baca tahiyat? Ikut tahiyat. Ya, baru yang keduanya orang sudah duduk tahiyat terakhir. Iya. Hmm. Itu juga. Apakah saya juga membaca? Ikut membaca. Baru saya berdiri, saya sendiri tahiyat terakhir. Apakah bisa baca? Tetap harus membaca. Iya. Bapak-bapak semuanya, Iya. Paham dulu. Jadi 3 kali Mas. Iya. Saya 3 kali. saya mau tanya sama Haji Cepu, ada nggak orang yang tahiyatnya lebih banyak dari rakaat sholatnya? Kok 3 kali? Saya tanya dulu, ada nggak yang orang sholat tahiyatnya lebih banyak dari rakaat sholatnya?
Kalau normal Iya, kan itu Bang. Jumlah rokaatnya itu lebih sedikit dari jumlah tahiyat yang dia baca, ada nggak? Tadi kan cuma sama toh. Iya. Nah, yang lebih banyak sekarang tahiyatnya ada nggak? Ada. Sholat maghrib datang ketika dia masbuk, dia sudah selesai ruku. Dia ikut sholat masbuk, maghrib masbuk, ya. Ketika imam sudah rokaat kedua tapi sudah selesai ruku, dia dapat pertama tahiyat pertamanya imam itu nggak dihitung rokaat bagi dia, iya kan? iya. Iya. Tahiyat akhirnya imam itu dia ikut, tapi dia itu bagi dia rokaat pertama. Terus setelah itu dia masih harus nambah 2 lagi, yaitu rokaat keduanya dia sendiri, habis itu dia tahiyat, habis itu dia rokaat ketiga dia harus tahiyat lagi. 3 rokaat 4 tahiyat itu namanya. Jadi aturannya makmum itu sebenarnya sederhana. Selama dia masih berada di bawahnya imam, maka dia wajib mengikuti imam apapun yang dilakukan imam. Itu wajib. Dia tidak boleh menghitung apapun ketika dia masih menjadi makmum. Imam tahiyat. Mau tahiyat, mau imam sujud sahwi, mau imam nggak sujud sahwi, imam kunut, imam nggak kunut, apapun selama kita di belakangnya imam, wajib bagi makmum mengikuti imam tanpa komplain. Selesai imam salam, baru kita memperhitungkan kekurangan kita. Maka tidak boleh ada apapun gerakan yang menyelisihi imam. Nanti setelah ini ada bab khusus tentang masalah jamaah. Jadi aturan ketika kita makmum, Tidak baca, cuma diam saja. Saya perhatikan dia tidak begini tangan ini berarti orang kaya. Pak itu juga perhatikan tetangga. Hah? Tidak akan saudara ini tidak Ekor goyang mata, tangannya. ekor mata. Dia tidak goyang tangannya. Berarti orang tidak tahiyat ini. Berarti tidak basahin dia kalau dia baca. terus kemudian ini tahiyat ya, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu nomor 10. Kemudian yang 11, membaca sholawat. Yang wajib di membaca sholawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai. Itu wajibnya, itu rukunnya. Wa ala ali Muhammad, bacaan kepada kepada keluarga Nabi Muhammad itu hukumnya dia hukumnya dia sunnah muakkad. Kemudian bacaan kepada Ibrahim dia hukumnya sunnah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad itu rukun. Wa ala ali Muhammad itu sunnah muakkad. Kama shollaita ala Ibrahim, dan ke belakang itu hukumnya sunnah. Kemudian salam yang wajib adalah salam yang pertama, yang ke kanan. Maka kalau bapak-bapak batal setelah salam pertama, maka hukum sholatnya tetap sah. Misalnya kentut lah ya, dia sudah assalamualaikum yang pertama terus kemudian kentut, maka hukumnya sholatnya tetap sah. Kemudian tertib artinya tidak boleh ada yang terbalik di antara sini. Monggo, ini bagian yang paling penting, yang wajib kalau menurut saya bapak-bapak, walaupun nggak hafal minimal di pelanteng ini. Karena nanti begitu bapak-bapak dapat variasi sholat di beberapa tempat, bahkan di Syiah pun, saya tuh orang yang paling nggak mau mengatakan dia itu saya paling nggak mau ngarani. Saya itu orang yang paling nggak mau ngarani, terserah orang lain ngarani. Yang saya lihat adalah apa yang di depan saya. Jika dia memenuhi rukun, maka sah. Dan kita sebagai orang fikih ya harus kayak gitu. Kita nggak boleh, karena kita nggak akan bisa mendakwa sesuatu yang ada di dalam hati. Kan gini, ceritanya gini. Orang itu, fikih itu kadang-kadang menghukum salah kepada orang yang benar, menghukum benar kepada orang yang salah. Ada kalanya seperti itu. Kenapa? Yang kita hukumi adalah apa yang terlihat di mata. Dan Rasulullah mengajarkan seperti itu.
ceritanya begini, sahabat membunuh seseorang yang bersyahadat. Ini perang nih, jelek perang. Orang musuhnya ini sudah mau ditikam, kemudian dia syahadat. Sahabat ini ngerti, ya maksudnya dia anulah ya, apa namanya? Kemudian setelah syahadat tetap dibunuh, terus kemudian sama Rasulullah disalahkan. Kenapa? Dia membela diri, sahabat membela diri. Dia itu syahadat cuman pengen menyelamatkan dirinya sendiri biar nggak saya bunuh. Kemudian apa kata Rasulullah? Memangnya kamu tahu hatinya seseorang? Di situ yang menjadi dasar fikih bahwa kita nggak bisa menghukumi hati seseorang. Yang bisa kita hukumi adalah apa yang terlihat. Maka begitu seseorang, apapun alirannya, selama sholatnya dia memenuhi rukun, sah. Dan kita tidak berhak sekalipun mengatakan dia sesat atau nggak sesat. Itu bukan ranahnya kita untuk mengatakan. Ini tangga-tangganya rukun ini dipegang. Kalaupun nanti ternyata ada yang orangnya Allahu Akbar nggak sedekap misalnya kan, ternyata sedekap itu bukan bagian dari rukun, oke masih aman begitu kan. Ada yang sholatnya cepet banget sehingga kita nggak cukup membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih misalnya kan, tetapi dia masih tumakninah, oke aman. Cepatnya ini masih cepat yang bisa dimaklumi begitu, kecuali cepatnya super loh ya, kan beda lagi. Kita nggak sempat membaca subhana rabbiyal azim, tapi dia sempat tumakninah, oke sholatnya aman gitu kan. Kita tinggal menganalisis seperti itu saja. Sepanjang rukun ini dia tidak dia goyang, rukunnya tetap dia penuhi, maka sholatnya aman. Sudah titik cukup. Nanti kalau misalnya ada diskusi monggo setelah isya, tapi